sangat pengen ngelihat bahwa Indonesia itu menjadi negara yang maju gitu ya. Nah, ini adalah sebuah doa. Kita juga bisa gunakan ini di akhir. Halo, ketemu lagi di Berdili, belajar dari ahli. Dan hari ini kamu bisa belajar public speaking dari seorang yang menurut saya sih luar biasa gitu ya. Ini adalah salah seorang tokoh yang saya sangat idolakan, yaitu almarhum mantan presiden kita Bapak B.J. Habibie. Nah, kita bisa sangat belajar bahwa sebenarnya orang yang sangat serius, sangat pintar, itu memiliki gaya speech yang berbeda gitu ya dengan orang yang karismatik. Tetapi beliau menurut saya sih memang pantas sebagai orang yang sangat pintar, cendekiawan, dari cara beliau bertutur kata, dari cara beliau menyampaikan apa yang dalam pikirannya. Kita akan tonton aja, kamu pasti penasaran ya. Ini adalah salah satu tokoh yang perlu kamu pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya minta maaf, saya kemunculannya begini karena saya 2 hari yang lalu terima tamu 3 orang dari Deutschland. Saat itu flu berat. Wah, dia batuk-batuk di depan saya, kena juga. Oke. Ingat, salah satu teknik untuk membuka presentasi yaitu dengan cerita. Oh ya, sebelum beliau bercerita, beliau pasti mengucapkan salam. Dan memang kalau generasinya Bapak almarhum B.J. Habibie ini kan memang generasi terdahulu di mana pasti bentuknya adalah seperti formal sekali gitu ya. Tapi tidak ada salahnya untuk kita memulai dengan salam. Nah, setelah itu beliau membuka dengan sebuah cerita. Cerita yang bisa relate dengan setiap orang, yaitu ya sudah, saya hari ini menggunakan sial. Kenapa sih? Nah, dia cerita, oh ya beberapa hari yang lalu saya didatangkan orang dari Georgetown dan mereka batuk-batuk di tempat saya. Wah, jadi lucu ya gitu ya. Waduh, seperti kena sial gitu ya. Aduh, orang batuk-batuk malah datang ke tempat saya dan akhirnya ketularan gitu ya. Ini sebuah cerita yang pasti lucu dan relate. Ingat, kita nggak perlu cerita yang terlalu amazing, terlalu luar biasa. Cukup dengan cerita sederhana kehidupan sehari-hari, orang juga akan seneng gitu ya. Ini adalah teknik yang bagus banget dari Bapak B.J. Habibie. Tapi sebelum saya sholat Jumat, saya ke makam, di makam pahlawan, ke tempat Ibu Ainun, di mana saya baca ngaji. Dan saya berpakaian seperti biasa, putih-putih, cuma saya pakai selendangnya ini. Yang saya... Oke, kamu bisa pelajari bahwa Eyang B.J. Habibie gitu, almarhum ini memang jago banget dalam storytelling gitu ya. Dia cerita aja apa yang dia lakukan. Dia cerita bahwa pada saat sholat Jumat dia menggunakan sial yang diberikan oleh almarhum Ibu Ainun gitu ya. Dan kita semua sudah tahu ya bahwa cerita legendaris, cerita cinta dari beliau gitu ya, almarhum B.J. Habibie dengan Ibu Ainun gitu ya, yang memang sungguh romantis, dan itu adalah sebuah cerita yang legendaris dan kita relate gitu ya. Karena dengan cara seperti itu kita bisa dekat dengan penonton dan kita bisa melihat, oh, budi baik dari seseorang dengan apa yang kita lakukan. Kita nggak ria gitu ya, atau menunjukkan bahwa saya melakukan hal yang baik. Cukup sederhana dengan saya membawa pemberian dari pasangan saya tentang bagaimana saya mencintai pasangan saya gitu. Itu sangat menarik bahwa kita memiliki belas kasih. Bagus sekali. Manusia yang beragama dari 200.000 tahun, dia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tapi belum begitu mantap, karena semua yang dia tidak bisa jelaskan mengapa itu terjadi, dia salahkan kepada Tuhan. Nah, bisa kamu perhatikan ya, beliau walaupun bisa dibilang wah beliau itu kan orangnya pintar banget dan kelihatannya kayak serius ya, tetapi gestur dalam public speaking-nya bagus. Dia ngomong tentang manut gitu, tentang apa yang tidak kita ketahui gitu ya. Kita bukannya dia menunjuk kepada audiens, tapi apa ya, kita sedang mencari ya. Kalau bisa mencari kan kita seperti ini, mana ya, yang mana gitu ya. Kalau kita mau beli baju, kita mau
mencari sesuatu gitu ya, pasti kan kita seperti ini, memilih gitu ya. Dan kita ngomong manut gitu, manut atau nunduk atau taat kepada Tuhan gitu ya. Wah, kita itu nggak taat sama Tuhan, tetapi kita selalu bertanya tentang hal yang tidak kita bisa pahami. Nah, itu hal yang bagus ya. Beliau, kalau kau perhatikan nanti di video yang selanjutnya, beliau menggunakan intonasi yang bagus banget yang bisa membuat orang lain termotivasi. Yuk lanjut. Yang objektif tergolong yang universal, yang subjektif tergolong yang dedicated pada budaya Anda, social standing Anda. Jelas tuh tadi. Tapi saya tidak boleh menyeleweng. Kalau saya Habibie bahaya. Kalau mulai bicara tidak berhenti. Karena tidak sering bertemu dengan orang. Orang tanya, kenapa sih Habibie itu kalau ngomong nggak habis-habisnya? Nggak berhenti. Karena tanya aja dia sama siapa dekat dengan saya. Nah, beliau juga sangat humble. Maksudnya humble apa? Dia menceritakan keburukannya dia. Wah, jarang banget ya. Ini adalah seorang tokoh yang kita lihat, aduh, wah gila ini luar biasa. Dia sangat pintar, dia sangat cerdas, dia memiliki jabatan gitu ya. Tapi dia menceritakan, iya kalau saya tuh ngomong nggak ada berhentinya. Hah, kok kamu merendahkan diri? Ya nggak apa-apa gitu. Padahal kita sangat mau mendengarkan pembicaraan atau petuah dari Eyang yang luar biasa ini gitu ya. Tetapi dia menceritakan bahwa iya kalau misalnya saya tuh kalau ngomong nggak ada berhentinya gitu ya. Nah itu bisa kamu ceritakan. Kamu bisa merendahkan diri, iya nih. Bahwa saya itu tidak seluar biasa yang kamu bayangkan, yang kalian bayangkan. Nah, dengan cara seperti ini kita bisa menarik simpati. Ingat, kita bukan minta dikasihani ya. Tapi kita merendahkan diri. Dan seorang pembicara yang akrab itu adalah pembicara yang bagus dibandingkan pembicara yang disegani atau ditakuti atau pembicara yang arogan. Kita yang humble, kita yang dekat dengan audiens itu akan lebih didengarkan dan audiens juga akan merasa bahwa akrab dan dekat bukan seseorang yang luar biasa seperti dewa gitu ya, tapi orang yang humble atau merakyat. Bagus sekali ya. Perjuangan dilaksanakan sampai N250 Anda tahu sendiri terbang 100% buatan kita, etc. Masih dibilang oleh orang-orang tertentu, kamu terlalu cepat kita. Enggak, I'm on schedule. Nah, ingat, kalau kita pengen membuat sebuah presentasi yang rame, yang seru, kita bisa menyelipkan yang namanya dialog di dalamnya. Jadi dia cerita tentang bahwa N250 itu adalah 100% produksi Indonesia. Terus ada orang yang mencemooh. Nah, beliau menggunakan nada yang berbeda. Kamu terlalu cepat. Nah, itu kan menggunakan nada yang seperti apa? Seperti mencemooh, nada yang seperti menghina, seperti merendahkan. Tapi dia menjawab dengan percaya diri. No, I'm on schedule gitu ya, dengan tenang. Nah, kamu bisa menceritakan tentang sebuah kejadian. Walaupun ini sebuah kejadian yang tidak perlu panjang-panjang, tapi beliau storytellingnya bagus banget. Dia menceritakan sebuah dialog bahwa dia dicemooh. Dan dia bangga dengan apa yang telah dicapai oleh Indonesia. Bahwa produksi pesawat N250 adalah produksi dalam negeri ya. Itu R80. Itu insya Allah bisa menarik kembali ke garis depan Anda. Itu penting. Itu saya berikan contoh. Nah, ingat, kalau kita pengen menegaskan, beliau seperti membentak, tetapi dia pengen kalian semua yang mendengarkan itu merasa tergugah, termotivasi. Ini penting. Wah, beliau menggunakan gerakan seperti ini penting. Menegaskan, seperti memukul gitu ya. Tapi kan bukan menonjok gitu ya. Kalau menonjok kesannya jahat, tapi ini penting, menegaskan. Seperti sedang memukul meja, ini penting. Oleh karena itu, beliau menegaskan ini. Dan ini kan bisa memajukan. Ingat, gerakannya bagus ya. Memajukan, meningkatkan. Ini berarti meningkatkan gitu ya. Memajukan, meningkatkan. Nah, makanya kau bisa menggunakan gesture ini supaya orang lain bisa tergugah dan juga lebih bersemangat karena nada kamu juga mantap. Bapak B.J. Habibie di luar perkiraan kayaknya membosankan gitu, hal-hal orang-orang yang sangat serius tuh, tapi nadanya itu justru keren banget ya. Maka ini penghabisan kalinya saya bicara. Saya tidak tahu. Mudah-mudahan masih lama, masih bisa menyaksikan Anda take off. Anak-anak kita, cucu saya,
anak-anak Teko better than all of us, dan kita bisa banggakan dimanapun kita berada. Terima kasih. Nah, Bapak almarhum B.J. Habibie menutup dengan sebuah doa, dan saya cukup terharu gitu ya bahwa beliau berharap dia pengen melihat gitu generasi muda, generasi di bawah-bawahnya, cucunya gitu, generasi kita itu merasakan yang namanya take off. Kita menjadi negara maju. Dia sangat kangen, dia sangat rindu, dan dia sangat pengen ngelihat bahwa Indonesia itu menjadi negara yang maju gitu ya. Nah, ini adalah sebuah doa. Kita juga bisa gunakan ini di akhir presentasi kita. Kita doakan bahwa semua orang yang mendengarkan video ini adalah mereka-mereka yang nanti akan menjadi ahli public speaking gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh cara saya menutup kalau misalnya saya sedang mengajar public speaking. Dan beliau berdoa supaya anak-anak, generasi di bawahnya, cucu-cucu, cicit-cicit gitu ya, dari yang B.J. Habibie bisa take off gitu, lepas landas gitu ya, dari Indonesia yang sekarang menjadi Indonesia yang maju. Wah, luar biasa. Sebuah doa kita bisa akhiri dengan sebuah doa, dengan sebuah harapan, sehingga orang lain itu merasa tergugah dengan apa yang kita sampaikan. Nah, di video selanjutnya nggak begitu panjang, tapi kita bisa melihat tentang Bapak almarhum B.J. Habibie yang sangat tegas, dan beliau menyampaikan sebuah yang bisa dibilang pendapat gitu ya. Pendapat mengenai hukuman mati. Yuk kita lihat. Tidak bisa menyelesaikan dengan mengkotak-kotakan begitu. Saya tadi naik harus didampingi. Kacamata saya kurang jelas. Bisa kita lihat pada saat kita presentasi, kalau kita menyampaikan sebuah orasi dan itu adalah suatu hal yang agak bersinggungan dengan value, dengan prinsip, dengan hal yang kita ingin sampaikan gitu ya. Nah, kamu bisa memberikan ketegasan. Seperti dia ngomong, tidak bisa. Nah, nadanya seperti ini. Ini kan seperti kalau kita sedang berdebat orang lain dan kita tidak setuju. Oh, nggak bisa, saya tidak mau, saya tidak setuju. Nggak apa-apa. Kamu bisa sampaikan itu di atas panggung. Karena posisinya di sini adalah permintaan pendapat. Beliau ngomong tidak bisa, kita mengkotak-kotakan, oh tidak bisa. Nah, ini adalah gestur yang bagus juga, mengkotak-kotakan, berarti memotong-motong gitu ya. Mengkotak-kotakan itu kan seperti kita memisahkan, tapi nggak harus mengkotak-kotakan, nggak. Cukup dengan gini, berarti kita memotong-motong, membeda-bedakan. Nah, ini gerakan yang bagus, dan Bapak almarhum yang B.J. Habibie ini menggunakan gestur dan nada yang bagus banget. Enak banget ya. Jadi saudara-saudara, saya terima kasih saya mendapat kesempatan untuk berbicara. Terima kasih saya diundang. Terima kasih saya diberikan bukunya. Dan saya terima kasih atas kehadiran Anda. Saya minta dengan hormat sebagai orang tua. Nah, beliau menutup di orasi yang selanjutnya, beliau mengucapkan terima kasih, dan yang menarik adalah beliau memberikan terima kasih kepada semua yang mengundang dan semua yang datang gitu loh. Padahal sebenarnya kebalik ya, bentar. Sepertinya justru kita yang berterima kasih beliau mau datang di acara tersebut gitu ya. Tetapi justru beliau dengan sangat humble-nya, dengan sangat rendah hatinya, justru beliau berterima kasih terhadap yang mengundang, terhadap yang datang. Nah, ini adalah teknik yang tidak mungkin salah gitu ya, karena kita merendahkan hati gitu ya. Bukan kita rendah diri berarti terus kita merasa tidak pantas, bukan. Tetapi kita merendahkan hati bahwa kita memang pantas, tapi saya juga pengen akrab dengan kalian, pengen humble dengan kalian. Ini bagus banget ya dari orang-orang yang hebat seperti ini, dan saya pengen mengajak teman-teman untuk terus belajar di channel ini. Durasinya nggak panjang, tetapi kita bisa belajar banyak, dan yang penting kamu mempraktekkan apa yang telah kamu pelajari di channel ini. Kamu bisa komentar juga kira-kira dari potongan-potongan video ini apa yang kamu bisa pelajari yang saya lewat, untuk tidak memberikan pelajaran atau hal yang penting gitu ya. Kamu bisa ceritakan, oh iya ini Kak, ini saya juga melihat bahwa beliau ini melakukan apa. Nah, silahkan tulis di kolom komentar supaya kita bisa berdiskusi. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan juga komentar ya. Di Belajar Public Speaking di segmen Berdiri. Belajar dari ahli.